ketika musannif itu Syekh Ibnu Athaillah ditanya tentang hadis ju'ilat qurratu aini fis shalah, apakah itu khusus bagi Nabi? Am li ghairihi minhu syirbun wa nasibun, apakah yang lain itu punya bagian juga dari situ? Nah, beliau menjawab, inna qurratal ain bisyuhud ala qadril ma'rifati bil masyhud. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, bisa aja. Sesuai. Tapi sesuai kadar kita sejauh mana. Kita betul. Terhadap masyhud. Nah, makanya di sini oleh siapa? Syekh Ibnu Ajibah beliau mengatakan qurratul ain itu adalah kinayatun an syiddatil farah. Ungkapan dari kebahagiaan yang sangat yang luar biasa. Manu kalam Syekh fi jawabihi, di mana intisari dari ucapannya Syekh Ibnu Athaillah dalam jawabannya bahwa qurratul ain fi shalah mutafawitatun ala qadri tafawud bil ma'rifat wa syuhud. Jadi kadar tadi kebahagiaan yang sangat yang dirasakan ketika dalam sholat itu bervariasi antara satu orang dengan orang lain sesuai kadar kemakrifatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watib, kemudian minyak wangi ya. Kenapa minyak wangi itu disebutkan dalam hadis ini? Dan hadur rohanin, karena minyak wangi itu adalah satu hal yang disukai oleh malaikat rohaniin ya. Wahumul malaikah, mereka adalah malaikat. Wala gharadalahum fi syai'in minad dunya siwahu. Mereka tidak punya tujuan dalam hal-hal yang sifatnya duniawi kecuali pewangian. Makanya kerdikiran eta disunahkan li'annahu malam hadur ruhaniyin. Hadur itu bagian ya. Bagian. Nah ini nih perlu di garis bawah ini. Kadang-kadang nih ada orang-orang yang suka nyerepet-nyerepet dengan dalil segala macam, atau sedang ngondang jin. Makanya dijelasin. Faka'annahu yaqul, maka sehingga seakan-akan Rasulullah SAW itu mengatakan hatta lihatainil khuslatain. Bahkan untuk kedua benda ini, kedua hal ini yaitu an-nisa wa tib, perempuan dan minyak wangi. Innama huwa li ajli ghairi, itu tujuannya sebenarnya bukan untuk diriku tapi untuk selainku. Sebagaimana kama yuwaddihuhu qaulut thayyibi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam At-Thayyibi itu yang punya Mishkatul Masabih itu dalam hadis, beliau menjelaskan ji'a bil fi'li majhulan, beliau menafsirkan fi'ilnya itu datang dengan redaksi majhul. Tuh, majhul bro, binanya majhul itu berarti dalalatan ala anna dzalika lam yakun min jibillatihi wa tabi'i. Itu menunjukkan bahwa hal itu bukanlah dari jibillah. Nonton jibillah. Karakter. Maksud jihad di sini. Wa tabi'atih. Maksudnya dalam hadis ini redaksinya menggunakan fi'il majhul hubbiba. Sanes uhibbu atau habbabtu. Tapi hubbiba, bukan uhibbu, bukan ahbabtu, bukan. Tapi hubbiba ilayya. Tujuannya itu adalah hal itu bukanlah termasuk dari tabiatnya Rasulullah, karakternya Rasulullah, bukan. Kenapa? Wa inna ma huwa majbulun ala hadzal hub rahmatan lil ibad. Karena Rasul itu majbulun. Beliau dijibiliyahkan, karakternya itu didatangkan lagi. Majbul. Dikarakterkan kepada cinta ini sebagai rahmatan lil ibad, bentuk kasih sayang kepada hamba-hambanya Allah, warifqan, dan sama kasih sayang bihim, welas asih saroba eta bihim. Nah, itu dua hal.
Itu an-nisa wa tib. Hubbiba ilayya min dunyakum. Bukan uhibbu atau ahbabtu. Jadi Allah Ta'ala yang ngasih memang. Karena karakter beliau bukan itu. Sama Om Tijan. Ambilin susu gitu. Ayahnya lagi ngaji udah. Bikhilafis shalah. Bikhilafis shalah, beda dengan sholat. Kalau sholat itu fa innaha mahbubatun lahu bidzatiha. Kalau sholat ini memang hal yang dicintai oleh Rasulullah secara zatnya. Yang diantaranya wa minhu qauluhu arihna ya Bilal. Arihna ya Bilal bis shalah. Bilal apa arihna? Hiburlah diriku dengan sholat. Hiburlah diriku dengan salat. Maksudnya asghilna amma siwaha. Sibukkanlah diriku dari hal yang selain salat. Asghilna amma siwaha. Sibukkanlah diriku jauh dari selain salat. Ya, lil mujawazah. Biha dengan salat. Sibukkanlah diriku dengan salat dari selain salat. Kenapa? Karena kalau selain sholat fa innaha ta'abun. Kalau selain sholat mencapai wa kadah beban. Wa innamal istirwahu minas shalah. Dan yang hanya diinginkan itu adalah istirwah, ingin mencapai ketenangan dalam sholat. Fa'arihna. Maka senangkanlah diriku bin nida'i biha dengan azan, mengumandangkan sholat. Oleh karenanya falidzalika qala ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan katakanlah hiburanku yang paling utama itu dijadikan di dalam sholat. Zatur ruku'i was sujud, yang memiliki ruku dan sujud. Wa khassaha, kenapa ini dikhususkan ini fi shalah likauniha maha, dan kenapa mengkhususkan salat likauniha mahallal munajat, karena salat itu adalah tempatnya munajat. Wa ma'dinul musafat, dan sumber dari musafat, proses menenangkan hati, proses pembersihan, penjernihan jiwa, hati. Ayat redaksi kalau di hikam, wakila al-muradu salatullahi alaihi. Dan menurut pendapat yang kedua, di mana yang dimaksud itu bukan salat secara hakiki itu, tapi salatnya Allah Ta'ala kepada beliau, salatnya malaikat kepada beliau. Tapi wa muni'ah, pendapat ini ditolak. Pendapat ini ditolak. Kenapa? Bi'anna siyaq ya'bahu. Karena redaksi atau susunan hadis, susunan redaksinya itu ya'bahu, menolaknya. Terus wa quddiman nisa'u, kenapa penyebutan cewek atau nisa, perempuan itu lebih didahulukan? Nah, kata beliau lil ihtimam binasyril ahkam, ya karena ada keseriusan syariat untuk menyebarkan hukum-hukum. Karena hukum di perempuan itu banyak. Ada hukum haid, nifas, nikah, segala macam lah. Wa taktsiri ruwadil Islam, dan memperbanyak katakanlah ruwad itu yang suka bikin iklan gitu, kayak menawarkan. Atau pemimpin Islam lah, itu juga bisa. Ya. Warda fahubitib, nah kemudian ditambahkan dengan tip, wewangian, di'annahu min a'dhamid dawa'i li jima'ihinna. Arda apa mananya? Arda fahu, menambahkan. Bonceng. Ya. Rodif, bonceng. Karena kalau minyak wangi ini termasuk
penyebab-penyebab yang terbesar atau ya sebab-sebab atau pemicu-pemicu terbesar untuk menjima perempuan. Al-muaddi ila taktsirit tanasuli fil Islam, yang menyebabkan memperbanyak keturunan di dalam Islam. Ma'husnihi bidzat, ya padahal minyak wangi itu sendiri ya baik, bagus. Wa kaunahu kalquti wa kaunihi kalquti lil malaikatil kiram, dan minyak wangi itu seakan-akan seperti makanan pokoknya para malaikat. Gitu. Terus wa ufridas salatu bima yumayyizuha anhuma bihasabil ma'na. Nah, kemudian salat ini dibedakan, disendirikan, ditunggalkan. Dibedakan dengan hal yang memisahkan dirinya dengan nisa watib, itu bihasabil ma'na, ya sesuai mana. Karena idlaisa fiha taqadi syahwatin nafsaniyatin, ya karena di dalamnya itu tidak ada pelaksanaan syahwat nafsu, kama fihi, sebagaimana yang ada di dalam kedua hal itu, yaitu tib wan nisa. Titik. Nah, kemudian kenapa kok wajuilat qurratu aini fi shalah itu diidhofahkan kepada dunia? Nah, di sini jawab wa idhofatuha ila dunya min haitsu kaunuha dzarfan lil wuqu. Salat itu disyaratkan kepada dunia ya karena dunia ini adalah wadah dzarf lil wuqu, untuk terjadinya atau adanya salat dan terjadinya wuqur wa qurrati ainihi fiha. Titik. Nah, lil wuqu titik. Wa qurratu ainihi fiha, dan kemudian qurratul ainnya Rasulullah SAW dalam sholat itu bimunajati rabbihi, bimunajatihi rabbahu, dengan munajatnya Rasulullah kepada Tuhannya. Amin thamma khassaha duna baqiyati arkanid dunya. Nah, di sisi lain memang Allah Ta'ala itu mengkhususkan sholat, Rasul mengkhususkan sholat selain dari bagian-bagian dunia. Hadza ma dzakarahul qadhi ka ghairihi fi bayan wajhi tartib, dan ini adalah penafsiran yang disebutkan oleh Qadhi Husain sebagaimana selain beliau dalam menjelaskan alasan kenapa urutannya seperti itu. Nisa dulu, atib dulu, kemudian nisa, kemudian sholat. Itu. Qala ba'duhum lama kana al-qasdu bi siyaqil hadis bayan ma adhafahu nabi min mata'id dunya bada'a bin nisa. Ini mah diskusi aja nih Kiai, isinya diskusi doang. Kumaha rek lanjut ta kumaha? Enggak lanjut, tapi ini mendik lagi ini. Sanes maksudna amun ieu mah asana mending keluar di luar pembahasan, mending ka hikam langsung. Hikam langsung ya. Menjelaskan tentang makna dari qurratul ain ini mah kemana-mana, diskusi baik, perdebatan ya. Oke, lanjut. Oke. Hari di hikam mah, aduh, pembahasan sholat, perpembahasan sholat, sholat. Jadi baiklah, minah ya. Perang antep teh, nakai sarayeu. Puas teh. Muka tabat 460. Ini versi ilmu hakikat. Wa Rasul salam laisa ma'rifan falaisa qurratu aini ka qurratihi. Lama su'ila an qaulihi sallallahu wa ju'ilat qurratu aini fi shalah hal dzalika. Nah, kata di hikam ini, ketika musannif itu Syekh Ibnu Athaillah ditanya tentang hadis ju'ilat qurratu aini fi shalah, apakah itu khusus bagi Nabi? Am li ghairihi minhu syirbun wa nasibun, apakah yang lain itu punya bagian juga dari situ? Nah, beliau menjawab, inna qurratal ain bisyuhud ala qadril ma'rifati bil masyhud. Qurratul ain tadi yang katakanlah hiburan paling terbesar ya,
Bisyuhud, dengan menyaksikan Allah Ta'ala, itu ala qadril ma'rifah, itu disesuaikan dengan kadar kemakrifatan seseorang kepada Allah. Jadi intinya ya bisa-bisa aja. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, bisa aja. Sesuai. Tapi sesuai kadar kita sejauh mana. Kita betul. terhadap masyhud. Nah, makanya di sini oleh siapa? Syekh Ibnu Ajibah beliau mengatakan qurratul ain itu adalah kinayatun an syiddatil farah. Ungkapan dari kebahagiaan yang sangat, yang luar biasa. Lianna buka al-farah dam'uhu barid, karena tangisan dari kebahagiaan, air matanya itu dingin, bukan panas. Kalau nangis panas kakara. Wal qar itu kan qurratu ain, qur wal qur bidham huwal bar, artinya dingin. Jadi qurratul ain, mata yang dingin gitu. Bukan menangis karena susah ya. Betul. Nah, orang nangis kutu boga duit. Nangis ketemu gaduh itu. Atau nangis karena masalah yang belum terselesaikan. Wah, itu. Saya ya baik. Oke. Wa matmanu kalam Syekh fi jawabihi, di mana intisari dari ucapannya Syekh Ibnu Athaillah dalam jawabannya bahwa qurratul ain fi shalah mutafawitatun ala qadri tafawud bil ma'rifat wa syuhud. Jadi kadar tadi kebahagiaan yang sangat yang dirasakan ketika dalam sholat itu bervariasi antara satu orang dengan orang lain sesuai kadar kemakrifatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau presentasi mah, kalau Rasulullah kan 100%. Kalau kita misalnya 10% kesahade tam. Okay. Jadi kebahagiaan sholat yang dirasakan oleh Rasulullah bisa juga dirasakan oleh yang umatnya. Lain. Betul. Tapi ala qadri ma'rifatihim bil masyhud. Ma'rifatihim billah. Ma'rifatihim bil masyhud. Ini kalau kita tidak ada lagi kesukaanku hanya sholat. Ya. Kesenanganku, kebahagiaanku hanya sholat. Kurang gede tak masjid. Kalau semua orang merasakan gitu ya. Lanjutnya. Wal ma'rifatu ala qadri takhliyati wa tahliyah. Dan ma'rifat itu sesuai dengan kadar takhliyah, pengosongan dirinya dari selain Allah. Kalau diri kita masih belum kosong ini, jadi dari Allah Ta'ala, yang paling ya berapa persen? Satu, wa tahliyah, dan juga penghiasan diri kita dengan akhlak. Kalau masih belum bagus ya berarti kadar apa tadi kebahagiaan yang ditemukan ketika dalam sholat ya masih jauh. Maka pema'rifatuhu alaihi salatu wassalam la yuwaziha ma'rifatun. Ma'rifatnya Rasulullah itu tidak ada yang membandinginya. Tidak ada ma'rifat selain ma'rifatnya selain Rasulullah SAW yang membandingi ma'rifat beliau. Segede apapun dia, segede apapun kewaliannya, mual sebanding dengan Rasul. Wa syuhuduhu alaihi salatu wassalam la yaqrubu minhu syuhudun. Tidak ada yang bisa mendekati penyaksian Rasulullah kepada Tuhannya, kepada masyhudnya, kepada Allahnya. Tapi lakin qad tahsulul musyarakatu fi mutlaqis syuhud min haitsu huwa. Ya intinya sama-sama menyaksikan, apa bro? Mestiin sampai K, iya. Nah. Jangan, nanti jelek hasilnya. Oh gitu. Jelek. Oke, beres iya Bay, beres iya Bay. Oke, siap. Jadi sama-sama ini, sama-sama menyaksikan Allah, cuman kadarnya beda. Kadarnya beda. Nah, betul. Sehingga watakunul qurratu ala qadrihi, sama kayak tadi udah jelasin. Faidan liwarasatihi alaihi salatu wassalam qistun wa nasibun. Dari ahli warisnya para rasul, para ulama yang amilin atau para aulia lah. Para aulia, para kasih Allah Ta'ala, mereka juga dapat bagian dari itu. Ala qadri safai masyrabihim, sesuai dengan kadar jernihnya
hati mereka, wa tafarruqi qulubihim wa asrarihim. Walidzalika kanu yagibuna fiha. Oleh karenanya para ahli waris Rasulullah itu dalam sholat tenggelam mereka. Panah dengan dirinya. Nah, mereka Ali Zainal Abidin, siapa? Sholat itu. Salah satu ahlul bait. Dia itu sholat, Ali Zainal Abidin, kalau nggak salah. Dia itu sholat, rumahnya kebakaran nggak kerasa, Ki. Rumahnya kebakaran nggak kerasa. Itu saking hebatnya. Oh, saking hebatnya. Terus ada ulama yang lain, ada wali yang lain, orang soleh yang lain. Kan dia lagi sakit nih, kakinya harus diamputasi. Penyakit apa berarti itu? Yang punya kakinya harus diamputasi, Be. Itu diabetes. Nah, diabetes. Udah, kamu nggak perlu repot-repot ngasih saya bius, obat bius, nggak usah. Udah kalau saya sholat, udah potong tuh kaki saya. Sholat, aja nih kaki. Duduk teh ya, kena dikumahakan be, potong, del, tekerasan apa? Nah baru habis sholat, mana yang katanya mau potong kaki saya? Ya udah Kiai, udah dipotong itu. Oh iya, tuh. Orang mah ayat nongol be, 50.000 diharu, ayo. Masuk. Makanya, dari amalan para ulama-ulama, para aulia itu ada di antara mereka ada yang menghabiskan satu malam dengan satu rakaat saja. Satu rakaat itu habis satu malam. Satu rakaat habis satu malam. Berarti mereka cuma witir doang. Wa yakhtimul Quran fi kulli lailah. Bisa menghatamkan Quran, sholat sambil baca Quran setiap malam. Falaula makanu yajiduna min halawatil munajat madamat lahum tilkal hal. Kalau mereka nggak merasakan kenikmatan yang ada di dalamnya, ya nggak bakalan kuat lah. Berdiri terus malam ya, baca Quran atau sholawat atau sholat ya, sholat baca Quran atau apa yang lain lah. Sekumaha buat sholat. Gak mungkin mereka bisa melakukan hal itu. Sehingga wa yufhamu min qauli syekh bil jawab. Dasi cukup itu mah. War rasul laisa. Ringkes tapi luas. Beda yang iya. Kalau ini kan diskus ya. Kayak sholat, betul lapar, gerang. Atunya lah. Kamu yang ngising mah. Kamu yang ngising kayaknya. Berarti sholat. Wallahu ta'ala alam. Intisarinya non ya. Orang kudu jadi jalma nu pananya. Ya intinya mah harus tahu diri lah. Iya. Harus tahu diri aja. Betul. Lihat. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.